Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya mantan kameramen pertama? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini pada edisi sore hari ini kami memohon klarifikasi atau kesaksian jenengan atau membedah topo pendem sang penguasa Padepokan Sejati. Siap atau siap ini? Siap. Itu intinya ketika melakukan topo pendem pertama kali kawitan dhisik dhewe itu jenengan betul jadi kameramennya pada saat Iya, itu. betul. Oh betul ya, makanya ini publik biar tahu, soalnya kan banyak yang meyakini ketika dia topo pendem itu betul-betul dipendam gitu. Ini biar publik mengetahui dan tidak gagal paham, mengetahui kronologi kejadian atau skenario-skenario ketika melakukan topo pendem seperti apa, itu nanti tolong jelaskan ya. Siap. Itu kan pertama kali ketika menampilkan topo pendem itu kan yo layaknya seperti orang yang meninggal betulan, soalnya ada keranda, terus di padepokannya kan yo diproses, dikafani, diadani dan disolati ya, itu kalau nggak salah, betul atau enggak ya? Kalau disolatinya enggak. Oh enggak ya. Terus ketika yang mengafani itu kan kalau nggak salah mantan lurah ya. Iya, almarhum Ustadz Ansawi. Terus ketika itu ada nggak pas waktu topo pendem itu dari masyarakat itu mengetahui kejadian itu? Kalau itu kurang tahu pasti, tapi yang jelas pada saat itu dadakan banget. Jadi pagi kita ngobrol, malamnya udah ini eksekusinya. Iya. Berarti tidak terencana jauh-jauh hari ya? Itu bisa dikatakan rencana dadakan gitu ya? Iya. Terus gini, ketika melakukan seperti itu para pengikutnya itu semua tahu itu cuma konten atau bagaimana? Itu jenengan jelaskan. Enggak ada yang tahu. Jadi murni itu hanya beberapa orang saja yang tahu. Jadi santri itu murni nggak tahu semuanya kalau itu hanya konten. Jadi taunya itu ya nyata dikubur beneran gitu ya. Berarti iya. Meyakini santrinya juga itu meyakini Udin Brewok itu dipendam betulan. Iya. Berarti pada saat itu belum banyak yang tahu ya terkait santri. Kontennya itu settingan itu belum banyak yang tahu ya. Belum. Soalnya belum ada konflik di antara Kang Ansori dan jenengan juga itu. Iya. Terus ketika dikubur itu bagaimana cara pengikutnya yang sebagian nggak tahu atau santrinya itu biar nggak mengetahui aksinya itu cuma sekedar settingan, itu bagaimana? Ya diangkat dari Padepokan menuju ke lokasi. Itu semua santri ikut sampai di TKP. Nah, di sini santri nggak boleh ada yang mendekat di lokasi, paling enggak 50 meter lah. Harus jauh dari lokasi. Jadi agar skenarionya pun bisa berjalan lancar. Ya. Intinya ketika mau proses penguburan itu santri-santrinya sudah dilarang ke sana, gitu ya? Iya.
Terus itu dengan berdalih apa kok santrinya ya nurut itu? Nanti akan apa topo pendemnya akan gagal atau bagaimana kok disuruh pergi itu? Alasannya bagaimana menyuruh para santrinya? Kurang tahu juga pada saat itu, tapi yang jelas santri itu nggak boleh di situ karena itu kan hanya sekedar skenario. Kalau sampai ada santri di situ ya dia harus rela dikubur beneran. Gitu. Ya pokok Iya. intinya di situ santri ketika melakukan topo pendem itu masih meyakini itu adalah kejadian real gitu ya, topo pendem Iya. betulan Iya. ya. Terus ini yang saya tanyakan, ketika santri kan sudah disuruh pergilah dari TKP, itu kan ada proses Iya. penguburan. Itu ketika apa penguburan itu dia betul-betul dikubur atau tidak? Jangan jelaskan. Enggak, itu permainan kamera sebenarnya. Jadi ketika dibendam, jadi kan itu kan ada papan kan. Nah, papan-papan itu untuk menutupi dia, habis itu kita kubur. Tapi sebelum papan itu terbendam, kita cut dulu kameranya agar yang di dalam papan ini bisa keluar dulu. Ya. Intinya itu permainan kamera ya. Iya. Ketika papannya sudah terkubur, yang sebagian belum itu Udin Brewok keluar gitu ya. Iya. Terus setelah keluar ini perlu diperjelas. Setelah keluar itu dia di Padepokan atau kemana? Pada saat itu kita pergi ke petilasannya Syekh Subakir. Pergi ke petilasannya Syekh Subakir. Itu letaknya di mana itu? Iya. Itu di wilayah Blitar bagian utara. Iya. Terus ke ke mana, ke petilasan itu sama siapa saja? Sebelum ke petilasan itu kita 3 orang. Jadi saya, dia, sama satu orang lagi. Nah, setelah itu waktu itu kita ke tempat makan dulu, kita makan. Setelah makan kita pergi ke rumah supir. Ke rumah supirnya. Nah, dari situ, habis itu kita ke petilasan. Iya. Intinya berarti ketika santrinya meyakini itu dikubur betulan, ada yang tahlilan, itu dia malah makan. Kita nonton. Oh, malah nonton. Oh ya Allah. Iya. Terus gimana itu ketika menonton itu reaksinya gimana Udin Brewok? Ya biasa aja, santai aja semuanya. Oh, santai, enggak ketawa ini gini. Santrinya kok goblok itu enggak? Enggak. Iya. Terus itu sesudah apa ya? Intinya sesudah di petilasan itu kembali jam berapa? Dari petilasan itu kita kembali lagi ke tempatnya supirnya dia sampai sekitar jam 2:30. Nah, habis itu langsung balik lagi ke TKP. Ya. On cam, kamera on, nah pokoknya selesai itu dia keluar dari lubang, santri baru kita panggil. Oh gitu. Berarti murni santri biar nggak mengetahui skenario dari topo pendem itu bagaimana, itu siasatnya ya seperti itu ya. Ketika mau digali, sesudah digali orangnya sudah standby di liang lahat, kelihatan morinya itu dipanggil gitu ya. Iya. Intinya kan di situ melancarkan aksi itu kan dengan beberapa orang yang sudah klub dengan aksinya Udin Brewok ini ya. Iya. Itu ada beberapa orang Bang. Kalau berapa orangnya saya kurang tahu. Mungkin adalah sekitar
sekitar berapa ya, 6 atau 7 orang. 7 orang. Intinya di situ Ya, ketika melaksanakan topo pendem itu santrinya banyak yang belum tahu gitu aja ya. Belum, yang tahu itu hanya beberapa, termasuk almarhum Ustadz Ansori. Itu juga tahu sebenarnya. Sudah tahu. Tahu, makanya dia yang menggiring para santri agar tidak mendekat. Oh iya ya. Terus ini yang saya tanyakan, Mas Irfan Nopal itu mantan bos saya itu meyakini bahwasanya itu juga kejadian yang real. Kok nangis-nangis saya lihat di videonya ya. Kalau itu saya pribadi nggak tahu persisnya, tapi ketika pada saat selesai itu besok paginya itu ya kita ngopi-ngopi di warung gitu ya, cerita masalah itu kayak ya seakan-akan ceritanya yang mereka sampaikan tuh kayak real gitu loh. Ya mereka nangis, mereka sedih gitu. Iya iya ya. Ya itu pemirsa keterangan atau penjelasan dari mantan kameramen membedah skenario topo pendem Udin Brewok. Semoga bisa tercerahkan. Intinya di situ ketika pelaksanaan topo pendem itu bukan cuma netizen saja yang tertipu oleh tontonannya, namun para santrinya juga itu meyakini itu adalah kejadian yang real atau kejadian yang nyata, benar-benar kubur beneran kayak gitu. Padahal itu banyak skenario-skenario dengan beberapa orang yang membantu melancarkan aksi-aksi